Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai arti penting norma yang berlaku di dalam masyarakat dan negara. Nah, sebelum kita masuk pada pertemuan yang ketiga ini, teacher akan mengulangi sedikit materi minggu kemarin, yaitu mengenai macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Masih ingat dengan macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat minggu kemarin? Oke, teacher akan membahas sedikit atau mengulangi sedikit, yaitu macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Masih ingat dengan apa itu yang dimaksud dengan norma? Norma itu adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang berisi larangan dan juga perintah. Baik, teacher mengulangi sedikit penjelasan apa yang dimaksud dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Yang dimaksud norma agama adalah suatu aturan yang bersumber dari kitab suci dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang berisi perintah, larangan, dan juga anjuran. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah suatu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Masih ingat? Norma kesopanan adalah suatu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Masih ingat dengan norma hukum? Norma hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dan dibuat oleh pemerintah dan juga badan resmi, serta bersifat memaksa sehingga peraturan yang berada di dalam norma hukum ini, larangan dan juga suatu perintah harus ditaati oleh seluruh kalangan masyarakat karena norma hukum ini bersifat memaksa. Baik Anda semuanya, kita masuk pada pertemuan yang ketiga mengenai arti penting norma yang berlaku di dalam masyarakat dan juga di dalam negara. Sebagai individu atau sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda dengan yang lain. Jadi, supaya jangan terjadi suatu perpecahan di dalam masyarakat itu karena perbedaan, jadi dibuatlah suatu peraturan atau norma sehingga perpecahan tidak terjadi. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Jadi, dalam kehidupan bernegara, norma hukum ini sangat memiliki peranan yang lebih besar karena norma hukum ini sangat mengikat dan juga memaksa seluruh warga negara dan juga para penyelenggaraan negara. Fungsi aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat, yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku, artinya norma ini mengatur tingkah laku masyarakat di dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma ini mengatur segala perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga
perbedaan tersebut tidak terjadi kekacauan ataupun terjadi perpecahan dan juga ketidaktertiban. Dan yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Artinya segala tingkah laku manusia yang terjadi di dalam masyarakat selalu diawasi ataupun selalu dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah suatu ketentuan hukum mempunyai tugas yang pertama adalah menjamin kepastian hukum bagi orang yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga kedamaian, ketentraman, keadilan, kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga agar tidak terjadi suatu main hakim sendiri di dalam masyarakat. Nah, itulah suatu ketentuan hukum atau suatu tugas ketentuan hukum bagi masyarakat. Dan kesimpulannya dari arti penting norma yang berlaku di dalam masyarakat ini dapat kita ambil suatu kesimpulan. Yang pertama adalah menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan yang kedua menjaga tingkah laku di dalam masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Baik anak-anak, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau seandainya ada yang kurang dimengerti apa yang teacher sampaikan di dalam video ini, Anda bisa mengomentari teacher baik di dalam classroom maupun di dalam WA. Demikian saja, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.